Oke, selanjutnya saya akan mereview materi tentang pemrograman Arduino. Bahasa pemrograman Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrogramannya Arduino sama dengan microcontroller pada umumnya. Dari membuat sketch program, compile, selanjutnya proses upload pada papan Arduino. Pengisian program dengan metode upload ialah mengisi papan Arduino dengan program yang sudah dibentuk hex atau hasil compile dari bahasa C ke bahasa mesin. Program Arduino dapat dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama struktur, nilai-nilai atau variabel dan konstanta, dan function atau fungsi. Struktur utama. Ada setup. Fungsi setup dipanggil ketika sketch program dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menganalisasi variabel, mode pin, penggunaan library, dan lain-lain. Fungsi setup hanya akan berjalan sekali setelah program dinyalakan atau saat mereset papan Arduino. Contohnya, pada program akan menyalakan LED pada pin 13 selama 5 detik lalu mati. Eksekusi ini dilakukan hanya sekali. Selanjutnya loop. Setelah membuat fungsi setup, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan loop berturut-turut di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan dalam loop untuk mengontrol papan Arduino. Contohnya seperti membuat program pada layar monitor akan menampilkan huruf H ketika tombol pada pin 3 tekan dan bila dilepas akan tampil huruf L. Komentar. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada program yang dibuat. Komentar tidak dieksekusi, maka komentar tidak menambah ukuran file hasil compile. Cara membuat komentar ialah sebagai berikut. Ekspresi bilangan. Dalam pemrograman bahasa C pada Arduino, bilangan dapat diekspresikan dalam beberapa format, yaitu biner tulisan dengan huruf awalan U, B. Desimal ditulis biasa tanpa awalan. Oktal ditulis dengan awalan angka 0. Heksadesimal diawali dengan 0x. Struktur kontrol. Setiap program yang dibuat membutuhkan suatu kontrol, tak hanya perulangan, namun satu eksekusi dengan syarat tertentu juga diperlukan. Pengujian kondisi. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. If else. Setiap dengan if hanya saja ada dua pilihan, pernyataan atau perintah. Jika kondisi benar, maka perintah dalam if akan dikerjakan. Jika kondisinya salah, maka pernyataan dalam else lah yang akan dikerjakan. Untuk melakukan untuk melakukan pengecekan suatu kondisi lebih dari satu, maka bisa menggunakan if else if. With case. Pernyataan ini digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai dengan disesuaikan untuk kemudian mengerjakan perintahnya. Bedanya adalah kondisi yang diuji berupa sebuah nilai variabel. Jika variabel memenuhi syarat dari salah satu case, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah tersebut. Misal nilai variabel sama dengan 2, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah 2. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mengerjakan default. Perulangan. While. Perulangan ini digunakan untuk membuat perulangan yang tidak terbatas selama kondisi dalam while benar. Perulangan while akan berhenti atau keluar setelah A mencapai angka 200. Perulangan ini akan melakukan perintah atau pernyataan lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika benar, maka pernyataan perintah akan dieksekusi kembali. Perulangan pertambahan A tambah 1 akan dilakukan sampai nilai A sama dengan 200. Saja masuk for digunakan untuk perulangan yang sifatnya terbatas. Inisialisasi nilai awal suatu variabel untuk proses perulangan. Kondisi yang menemukan proses perulangan.
Jika benar perulangan dikerjakan, step tahap perulangan bisa dalam bentuk perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Program tersebut akan menampilkan nilai A dari 0 sampai 10. Go to perintah ini digunakan untuk melompat atau menuju perintah yang telah diberi label. Return digunakan untuk memberikan nilai balik dari suatu fungsi. Kuncinya untuk melewati perulangan yang tersisa dari struktur looping. Do, for, atau while. Break, perintah keluar dari pernyataan perulangan. Do, for, atau while juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan dalam switch case. Sintaks koma atau semikolon digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Kurung kurawal atau curly braces sebagian utama dari bahasa pemrograman C yang digunakan dalam beberapa kontraksi yang berbeda dalam beberapa fungsi. Pagar define komponen C yang berguna untuk yang memungkinkan pemrogramer untuk memberi nama untuk nilai konstan sebelum program dikompilasi. Include digunakan untuk memasukkan perpustakaan atau library di luar diskette program. Operasi aritmetika digunakan untuk melakukan operasi aritmetika mempunyai hierarki paling tinggi dibanding operasi perbandingan dan operasi logika. Operator sama dengan atau pemberian nilai tambah penjumlahan kurang pengurangan kali perkalian bagi pembagian persen sisa bagian. Operator pembandingan digunakan untuk membandingkan suatu data atau ekspresi dengan data ekspresi lain yang menghasilkan nilai logika atau boolean, benar atau salah. Tentu saja antara kedua data yang dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama. Bentuk dari operator relasional atau perbandingan seperti pada tabel berikut. Lebih kecil dari lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Operator logika digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data ekspresi logika atau boolean yang menghasilkan data logika baru. Tabel operator logika dengan hierarki dari atas ke bawah adalah sebagai berikut. Dan or not. Operator bitwise digunakan untuk operator bit per bit pada nilai integer. Terdiri dari operator not, and, or, sor, SHL, SHR, tipe, int atau char. Bitwise operator dari namanya sudah jelas ketahui pasti berhubungan dengan bit. Biasanya digunakan untuk memanipulasi data bertipe bit dari tipe data integer atau byte. Geser ke kiri, geser ke kanan, and or not, and or sor not. Operator pertambahan dan pengurangan. Selanjutnya, variabel adalah suatu wadah untuk menyimpan atau menampung data. Nama variabel dibebaskan namun ada peraturan tersendiri seperti tidak boleh ada spasi, maksimal 32 karakter, dan tidak boleh menggunakan istilah baku dalam bahasa C Arduino karena dapat tercapai program yang error. Contohnya seperti berikut. Tipe data yang berbeda-beda memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda pula. Berikut tipe data ada char, unsigned char, byte, word, int, unsigned int, long, unsigned long, float. Memiliki lebar data yang berbeda-beda dan jangkauan yang berbeda-beda. Pin input dan output pada papan Arduino Uno terdapat 20 pin, yaitu 12 pin digital dan 6 pin analog. Inisialisasi fungsi pin pada saat yang sama, semua pin hanya bisa memiliki satu jenis saja, baik input maupun output. Inisialisasi ini dilakukan pada fungsi setup dengan cara pin mode, pin nomor pin yang dikonfigurasi pada papan Arduino, mode input, pull-up, dan output. Sebagai contohnya, jika pin nomor 3 akan dibuat menjadi inputan, maka pin mode 3 input, input, titik,
pin 3 menjadi outputan, maka pin mode buka kurung 3, output buka kurung titik koma. Penulisan besar dan kecilnya harus sangat berpengaruh dengan sesama saat menulis program. Menulis data digital di pin output. Setelah membuat pin sebagai digital output, selanjutnya untuk menulis dan mengeluarkan logika data digital dengan perintah sebagai berikut. Digital write buka kurung pin, value buka kurung titik koma. Pin nomor pin digital output, value high atau low. Membaca data digital pada pin input. Jika sebuah pin dibuat sebagai inputan, maka kita harus menentukan active high atau active low. Jika active high, maka dibutuhkan resistor pull down. Jika memiliki active low, maka dengan memanggil resistor internal dengan pull up pada setiap pin Arduino. Sebelum melakukan pembacaan, maka perlu disetting untuk inputannya. Lanjut, menulis data analog di pin output PWM untuk menggunakan analog write. Tidak perlu menggunakan pin mode untuk mengatur pin sebagai output. Cara menggunakannya seperti berikut. Membaca analog di pin input ADC atau analog to digital converter. Untuk menggunakan analog read, tidak perlu menggunakan pin mode untuk mengatur pin sebagai input. Cara menggunakannya seperti berikut. Contoh membaca nilai analog pada analog pin A0 dan ditampilkan pada serial. Time. Milis adalah sebuah fungsi pada sistem Arduino yang berguna menjalankan waktu secara independen. Milis dapat menjalankan program dengan multitasking tanpa menghentikan kerja keseluruhan Arduino. Contohnya seperti berikut. Delay microsecond. Ada program untuk jumlah waktu atau dalam mikrodetik. Ada 1000 mikro di milidetik dan 1 juta mikrodetik dalam detik. Contohnya seperti berikut. External interrupt. Anda hanya perlu menggunakan digital pin to interrupt atau pin untuk menerjemah pin digital sebelumnya untuk jumlah interrupt tertentu. Misalnya jika Anda terhubung ke pin 3, menggunakan digital pin to interrupt sebagai parameter pertama yang attack interrupt.